Aku di bawah. Tanya. Oke. Ini ada minta gitu nih. Aman? Tidak. Oke. Pak, bagaimana Pak secara keseluruhan apa yang bisa disampaikan? Ya, dari data terbaru kami, Lingkaran Survei Indonesia DNIJA memberi peluang untuk lahirnya calon gubernur di Jawa Barat yang terpilih secara fenomenal. Fenomenal itu biasanya kita sebut karena sudah lebih dari 70%. Dan ini mungkin menjadi sejarah pertama di Jawa Barat ada calon gubernur yang terpilih elektabilitasnya di atas 70%. Tepatnya 74,6% yang ini dimiliki oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Nah, tentang faktor-faktor apa yang membuat pasangan ini kokoh elektabilitasnya dengan potensi kemenangan potensial fenomenal ini. Pertama, lebih karena Deddy Mulyadi khususnya secara personal sudah cukup punya modal, bekal pengenalan populariti yang sudah sangat tinggi. Ini yang selalu kami sebut di LSI sebagai salah satu hukum besi penting pertama untuk dipilih atau untuk menang. Yang kedua, ini menarik, hanya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang tingkat pengenalan dan tingkat kesukaannya itu berbanding lurus. Ini calon yang biasanya punya potensi moncer untuk dipilih. Yang bahaya itu kalau calon yang pengenalan tinggi tapi kesukaan rendah. Selain itu, faktor yang juga menjadi penentu Deddy Mulyadi cukup kokoh punya potensi untuk menang antara lain karena disumbang oleh strong supporter yang cukup tinggi, 55% lebih. Ini angka yang jarang dimiliki oleh para kandidat dimanapun. Kecuali kemarin kita temukan data yang juga cukup fenomenal, 70-an% lebih strong supporter di Ciamis, Pak Herdiat. Nah, angka yang kurang lebih sama diperoleh oleh Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Ini saya kira bekal terpenting buat pasangan Deddy Mulyadi untuk memenangkan kontestasi pilkada di Jawa Barat dengan fenomenal karena sudah punya strong supporter 55% lebih. Meskipun ini bisa jadi good news, bisa jadi bad news, masih tersisa ada 31% pemilih yang berkategori soft supporter. Ini pemilih yang biasanya gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan yang belum punya pilihan sama sekali. Nah, soft supporter ini pemilih cair yang masih bisa diperebutkan oleh siapa saja. Inilah hantak bertuan. Tapi jika pun 31% ini solid kepada pasangan calon di luar Deddy Mulyadi, masih tetap belum mampu mengejar elektabilitas Deddy Mulyadi. Saya kira ini PR besar terpenting buat 3 pasang calon di luar Deddy Mulyadi. Nah, yang terakhir, gambaran yang bisa makin menguatkan kemenangan ini tergambar dari dukungan aneka segmen demografis yang cukup merata di hampir seluruh segmen. Bukan di hampir, di seluruh segmen demografis. Baik gender, tingkat penghasilan, pemilih partai, ormas, bahkan sampai dapil. Dan yang menarik dari distribusi dukungan, ini juga menjadi PR buat paslon di luar Deddy Mulyadi, bahwa para pemilih partai yang partainya punya calon sendiri, seperti PDIP dengan Pak JJ-nya, tapi mayoriti pemilihnya ke Deddy Mulyadi. Begitu juga